Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi ke kebun kita ini teman-teman. Ini kebun kita yang lahannya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini lahan berbukit ya teman-teman. Dari awal penanaman juga kita sudah upload di channel ini bahwa lahan kita ini lahan berbukit, tapi pertumbuhannya luar biasa nih teman-teman. Sangat memuaskan lah menurut saya, biarpun kita berkebun sawit dengan lahan berbukit atau miring seperti ini, tapi perkembangannya tidak kalah juga dengan yang ditanam di lahan datar ya teman-teman. Bisa dilihat ini hijaunya, hijau pekat teman-teman. Perkembangannya ini usia 8,5 bulan ini teman-teman. Setelah ditanam ke lapangan, waktu itu ditanam umur 6 bulanan, masih sangat kecil teman-teman. Bisa lihat di video awal upload dulu, itu pas penanaman 15 September 2023 teman-teman. Ini sekarang sudah hampir bulan Juni ini, bulan Juni ini teman-teman. Jadi ini perkembangan PPKS ini, kita menggunakan bibit unggul PPKS 239 ini teman-teman. Dengan jumlah pokok yang kita tanam 100-an pokok, tapi itu udah campuran dengan simalungun. Simalungunnya kisaran 30 pokok teman-teman. Yang kita pesan dulu. Ini teman-teman perkembangannya luar biasa. Ini lahan berbukit ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman kita lah dalam berkebun sawit untuk di lahan yang berbukit seperti ini. Ya bisa juga subur seperti ini teman-teman. Karena kita tidak semua mampu membeli atau ada lahan datar teman-teman. Jadi kalau saya ini memang lahan rata-rata berbukit seperti ini. Jadi ya daripada saya tidak tanam ataupun maksa diri membeli lahan yang datar, daripada tidak mampu, lebih baik kita tanam juga lahan bukit seperti ini ya teman-teman. Dan juga kita juga mikir dekat dengan jalan teman-teman, karena ini biarpun bukit tapi dekat dengan jalan, sekitar 100-an meter dari jalan raya teman-teman. Jadi proses panennya nanti juga dijamin bisa dilakukan lah teman-teman. Bisa dilihat ini cukup terjal nih teman-teman, tapi kita berbagi pengalaman, yaitu tips di lahan berbukit ini. Yang pertama memang harus bibit unggul. Selanjutnya ini nih kita lakukan terasan ya teman-teman. Pas awal penanaman memang terasannya kecil, bisa dilihat di video penanaman. Tapi setelah itu kita lakukan terasan ulang sekitar 1 meteran ini teman-teman. Di sekeliling batang ini teman-teman, pokoknya. Jadi itu memang mempengaruhi perkembangan sawit kita ini. Bisa dilihat hijau-hijau semua teman-teman. Dan juga bisa dilihat juga ini di lahan berbukit seperti ini bisa subur seperti ini. Ini luar biasa nih teman-teman. Ini lihat, bisa dilihat terasannya. Ya tidak mampu terasan seperti terasan jalan seperti menggunakan eksal lah teman-teman, tapi ini terasan manual menggunakan cangkul nih teman-teman. Kita lakukan penerasan seperti ini ya semampu kita lah teman-teman. Kita memang ya petani dari nol, pemula. Ya kita lakukan terasan ini ya kalau mampu ngupah ya ngupah, tapi kadang kita tidak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Kalau kita ngupah orang kadang dia tidak sesuai kemauan kita. Ini kita dengan orang tua ngerjakan ini ya 1 hari 5 pokok, kadang ya ini hampir 1 bulan ya teman-teman melakukan terasan 100 pokok ini. Jadi kita hanya nyicil-nyicil ya teman-teman, karena kita semangat lah berkebun sawit ini teman-teman. Tapi pertumbuhannya luar biasa nih teman-teman. Ya kunci utamanya memang bibit unggul, dan juga kita menggunakan pupuk dasar kemarin pas penanaman, serta perawatannya ya dari segi pemupukan di bawah standar nih teman-teman. Bisa dilihat dari konten-konten saya sebelumnya, memang pemupukannya biasa saja ini teman-teman, tidak begitu seperti standar PPKS lah teman-teman, jauh lah di bawah standar PPKS, karena memang kita petani pemula dari nol ya. Inilah yang kita lakukan dalam merawat sawit ya. Yang penting perawatannya terasan seperti ini kita lakukan lah teman-teman. Yang seperti ini juga teman-teman bisa lihat, ini
kita lakukan tapak timbun ini, awalnya kuning nih teman-teman, ini dah langsung berubah ya teman-teman, langsung hijau. Kemarin sempat terganggu karena ada genangan air, jadi kita lakukan tapak timbun, sekarang sudah pulih kembali. Ini juga teman-teman awal penanaman kita kemarin dengan bibit yang masih kecil 6 bulanan, sekarang usia 8 bulanan lebih, ini sudah bonggol-bonggolnya sudah besar sekali teman-teman, dan kelihatan subur. Nah teman-teman, ini pelepahnya pelepah panjang nih teman-teman, PPKS 239. Biarpun lahan berbukit ya, kita memang sebenarnya tidak sesuai lah dengan anjuran BPKS teman-teman, karena BPKS menganjurkan kalau lahan berbukit ini ada jenis lain lah, varietas lain lah, seperti Simalungun ataupun 540 memang bisa di lahan berbukit teman-teman. Ini kita menggunakan PPKS 239 karena memang saya tertarik lah dengan PPKS 239 ini. Saya melihat di video-video orang lain bahwa PPKS 239 ini sangat mantap lah, dan jos lah pertumbuhannya serta hasil panennya teman-teman, potensi produksinya. Ini usia 8 bulanan teman-teman, luar biasa. Biarpun lahan berbukit ya, inilah perawatan kita terasannya, karena terasan ini membantu menahan air ya teman-teman, karena sawit memang membutuhkan air lumayan banyak. Dan juga sawit ini kalau di teras gini ya, pas pemupukannya kita tidak banyak tercuci lah atau hanyut ke bagian bawah teman-teman, karena memang lahan berbukit ini kalau pupuk pas hujan itu bisa hanyut juga teman-teman, pupuk yang kita lakukan pemupukan. Jadi inilah guna terasan. Terasan memang harus lebih rendah ke arah atas atau arah bukit ya teman-teman. Itulah teknik penerasan yang kita lakukan ini ya teman-teman. Biarpun terasannya hanya ya bisa dikatakan 1 meter keliling dari pokoknya ya teman-teman, tapi ya ini sangat membantu lah pertumbuhan sawit kita ini teman-teman. Bisa dilihat hijau-hijau semua, memang rata-rata nih teman-teman, tidak ada yang kuning atau kurang pertumbuhannya. Ada memang beberapa pokok, tapi itu memang pengaruh dari bibitnya teman-teman, memang bibit normal yang kita tanam. Tapi ini rata-rata memang seperti ini teman-teman, di lahan berbukit seperti ini. Ini memang kerjanya ekstra lah teman-teman kalau kita punya lahan berbukit seperti ini. Tapi memang daripada kita tidak tanam karena masalah lahan, lebih baik kita tanam saja teman-teman. Yang penting memang kita lakukan perawatan seperti penerasan seperti ini ya teman-teman. Itulah memang pengalaman kita dalam berkebun sawit, khususnya di lahan berbukit seperti ini teman-teman. Ini sangat membantu lah agar sawit kita ini cepat atau perkembangannya cepat subur teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada saran atau masukan bisa komen di bawah, dan juga ada pengalaman dalam berkebun kelapa sawit khususnya di lahan berbukit seperti ini, bisa komen di bawah lah, membantu atau berbagi sharing cerita pengalaman agar kita sukses bersama-sama lah dalam berkebun sawit ya teman-teman. Biarpun saya ini masih pemula dari nol ya teman-teman. Semoga video ini membantu kita semua. Terima kasih. Salam sawit dari nol.